ya udah amat, yang penting nggak ngerugiin gue. Tapi dalam hal ini ya secara langsung gue sendiri pribadi nggak ngerasa dirugiin juga sih. Tapi lu nonton kontennya nggak? Gue nonton, ya ada nonton banyak hal. Tapi gue kenapa akhirnya gue biasa aja, gue berusaha legowo. Kenapa? Karena netizen pintar bro. Netizen udah tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Dan semua centang biru tuh mungkin ada di situ lagi. Nah, dan 98% bisa dibilang ngebela gue kan, di pihak gue kan. Ya udah gitu. Terus kenapa gue harus marah sama dia? Terkadang seekor singa itu dia cukup diam ketika melihat anjing berlari ya bro. Nah, kalau dikejar kan sama jalan etik. Lagi bener, anjing menggonggong kafilah berlalu kan. Kuk. Anjay menggonggong kafilah berlalu. Nah, itu canda anjay. Canda. Jadi gini bro, ini gue mengutip dari senior kita juga, Bang Baimbong. Bang Baimbong ini dia dapat kata-kata dari Ustadz Adi Dayat. Jadi Allah itu menciptakan semua adil bro. Ada yang panjang, ada yang pendek, ya kan? Ada yang besar, ada yang kecil. Ada yang buruk, ada yang baik, ada yang jelek, balance, ada yang bagus. Itu namanya kehidupan. Nah, ada yang putih, ada yang hitam. Nah, jadi kenapa Allah itu menciptakan balance? Itu kita sebagai manusia itu biar bisa menilai. Itulah 98% orang menilai. Ada contohnya. Oh ini, paham nggak? Paham maksud gua? Gitu. Dan kalau Tuhan nyiptakan yang kaya semua kaya, yang miskin nggak ada dong. Iya bener ya. Nggak ada contoh untuk usaha. Dan lu nggak bisa beramal lu dong jadinya. Iya bener. Ini stasiun TV nggak ada niatan mau bikin kita program nih, kita cocok banget nih. Lu ada yang mau sampaikan lagi nggak? Ini sih apa namanya? Dari dulu nih Cal ya, dari dulu nih gue selalu berpikir rezeki itu nggak akan ketukar gitu. Rezeki nggak akan ketukar. Dan menariknya Cal, setiap gue apa namanya? Allah tuh ya gue sangat bersyukur ya apa yang gue alami, apa yang gue rasain sekarang. Dari dulu awal mula tuh gue bermimpi banget tuh bisa di entertain. Gue nonton TV, kapan gue bisa syuting sama kayak Dinda Ho kan dulu lu ngefans gua. Sampai lu bisa satu frame ya kan? Sampai bisa satu frame gue. Oke. Dan gue akhirnya sama Teh Ocha. Gue ngefans sama Teh Ocha. Gue ngeliat bro, anjing lu di follow sama Teh Ocha. Di komen Instagram gue. Iya, lu di komen love itu kan. Tentang banget gue, gila. Ternyata begitu maha baiknya Tuhan gitu, Allah gitu. Lu di titik sekarang ini ada nggak momen dimana lu di kamar terus lu nangis bersyukur sama Allah gitu pernah? Jujur ada. Jujur ada. Iya, lu bayangin. Lu coba jabarin Cuk. Gue pengen tahu ilustrasinya. Di mana, kapan, ya, momen apa? Lu bayangin aja. Salah satu gini. Tadi gue pas podcast ngevlog sama Bang Afdal. Bang Afdal, jadi gue banyak sesuatu hal yang udah gue alamin. Setelah gue pikir-pikir, gue ingat-ingat sesuatu itu pernah gue ucapin langsung. Ada yang tidak langsung, ada yang gue berpikir dong, menghalu-halui dong istilahnya. Dan terjadi. Dan Bang Afdal tadi ngingetin gue, Ki, kata dia, lo inget nggak? Dulu lo pernah bilang, Bang, ini Bang ada YouTubers pendapatannya segini sebulan Bang. Gede ya kata dia. Tapi bisa lah lo suatu saat. Nggak mungkin lah Bang. Gue kan sekarang ini subscriber gue sekarang masih 30.000 Bang. Nggak mungkin lo bisa dapat segitu. 3 digit gitu. Nggak mungkin lah Bang. Dan tadi gue nggak tahu. Dicek sama Bang Afdal. Pendapatan gue kata dia sama gitu. Dan itu jangan disebut. Tapi ya gue insya Allah bakal menggunakan sebagian uang itu untuk beramal sih. Insya Allah. Lo nggak ada nazar khusus gitu bro, maksudnya kayak apa gitu ke depan lu nazar ngumrohin orang tua? Nazar khusus enggak, tapi gue punya harapan. Nikahin yang sekarang secepatnya. Gue dorong nih, gue ceburin lo nih. Ya, gue nazar khusus enggak, tapi gue emang tadinya gue tahun ini sebelum corona tuh rencana gue ini apa namanya? Gue keinginan gue tahun ini sebenarnya. Gue bangun rumah sendiri yang sesuai keinginan gue, sama gue umroh satu keluarga, gue umrohin bareng-bareng. Dan gue apa ya? Kadang sesuatu hal yang kita ucapkan itu nggak sama-sama itu adalah sebuah doa. Makanya ucapkan buat teman-teman kalian, buat teman-teman di rumah sana, di luar sana. Ya janganlah, maksudnya kalau bisa sih mengeluarkan kata-kata baik aja. Karena bisa jadi itu doa buat kalian, doa buat orang banyak. Karena kita nggak tahu. Nih ibaratnya apa yang gue rasain sekarang nih. Ini bisa jadi bukan dari doa atau ucapan gue, Cal. Bisa aja dari doa orang-orang yang mungkin pernah gue berbuat baik. Makanya gue selalu ingin tuh selalu berbuat baik, menanam benih kebaikan buat banyak orang. Karena kita nggak tahu, lo ngomong gitu gue merinding anjir.
Iya makanya. Enggak, maksud gue gini loh, bener. Lo suatu saat lo baik misalkan sama orang, lo nggak tahu tiba-tiba saat orang itu bilang, iya Allah baiknya orang itu, semoga suatu saat diangkatkan derajatnya, dimurahkan rezekinya, Ada yang tahu. dikabulkan segala impiannya, Kebetulan pas malaikat lewat, ada yang tahu bro. Anjir, gue berkaca-kaca anjir. Iya. Ya gue, ya tapi apa namanya? Jadi apa ya? Ya dan nggak tahu kita. Ya makanya Apa namanya? Itu dari mulut siapa doa itu diijabah gitu. Makanya kita selalu sebar kebaikan sama orang. Jadi ketika kita berbuat baik, tiba-tiba orang itu yang mendoakan yang baik dan malaikat lewat. Iya, makanya gue juga sekarang pengen nyampein. Ini spesial banget ini di YouTube lu spesial banget sih. Gue jujur, gue tuh telepon dia. Dia siapa? Jadi dia, Hah? telepon dia yang bikin konten Anjay. Atas? Gue telepon dia, mau nggak mau kan lu temen, dia juga temen Iya. gitu loh. Gue bilang sama dia, udah hapus, udah hapus, gue bilang itu. Kalau nggak nanti lu lama-lama bakal dibully, gue bilang itu, hapus. Udahlah, yang ada di dalam hati lu tuh cuma lu sama Allah yang tahu. Apa yang lu ucapkan, kita juga nggak tahu, kalau siapa tahu itu pembelaan akan dirimu. Tapi bener, ini lu tadi ngomong gini gue jadi kebuka, karena gini loh Lar, doa kita tuh tidak akan ini kata nyokap gue yang ngomong, doa kita tuh tidak akan terijabah kalau di dalam hati kita itu masih ada sifat iri dan dengki. Nggak bisa bro, nggak bisa. Lu mau ya Allah, umroh ya Allah, ini ya Allah, tapi di hati kita tuh iri sama kesuksesan orang, sama ini, nggak bisa. Itu juga bisa. Nah, dan ini gue nggak baik-baikin lu ya bro, dan ini gue bilang di Haris, gue ketemu di kosannya Haris ini, bilang ya menurut gue ini memang sesuai, karena kan lu kan orangnya lempeng-lempeng aja bro, lu orangnya kan lempeng-lempeng aja gitu loh. Nah jadi maksud gue adalah, kalau gue sudah mendapatkan contoh yang ada gitu loh. Kalau gue sudah mendapatkan contoh yang ada, yang dimana lu, ya gue sebagai teman juga ikut bangga Lar, ikut bangga, gue naik tuh ikut bangga. Makanya gue tuh di sisi lainnya, gue mau collab sama lu, gue takut salah. Karena sekarang ngomong sama lu tuh harus hati-hati Lar. Betul. Kalau harus termasuk gue. Iya kan? Gue juga. Ini mungkin buat yang lain juga ya. Tapi ya gue selalu ambil sisi positif ya, bahwa bagus gitu. Bagus. Karena ngebuat gue lebih hati-hati dalam bersikap, lebih hati-hati dalam berbicara. Kayak gue juga, gue bikin konten pun gue harus hati-hati sama lu. Kayak gue selalu ngomong bilang, gue bikin konten sama lu, bawa nama lu, gue udah takut bro, harus hati-hati. Kapok bro ya? Kapok bro, gue bro dibeli lagi bro. Nah maksud gue, ya ke depan ini gue pengen gitu. Alhamdulillah juga sekarang kan ngatrol ya malah ya. Nah cuman kan kita sama-sama harus menjaga gitu loh. Ya kan? Siapa tahu kan nanti rezeki kita bareng-bareng. Dan gue yakin suatu saat nanti mungkin yang pergi ke umroh, kalau lu pengen umroh sama keluarga lu, siapa tahu gue ikut. Amin ya Allah. Adi denger, Adi pengen ikut. Nah, Haris pengen ikut dengan anjasnya. Arfan ikut. Waduh. Tobat semua dong. Waduh, Arfan ikut gimana? Tutup brother. Iya bener. Wah, Arfan ikut umroh. Brother tutup. Semua tempat party tutup. Cene ban. Tapi ya insya Allah kan, siapa tahu Bang Putra Siregar kan bilang insya Allah nanti semua bakal umroh, kan nggak tahu Amin ya juga. Allah. Ini kode lo nih, Bang. Kode deh bang. Tapi boleh juga sih bang. Ya kan kita nggak tahu juga, kan rezeki datang dari mana aja bro. Betul. Nah sekarang gue terakhirin bro, ada pesan khusus nggak? Ada pesan khusus nggak dari orang tua lo? Ada sih, maksudnya ada pernah. Momen apa coba? Lu ilustrasikan deh. Gue pernah dapat tawaran, tapi belum goal sih, tapi hampir goal sih. Hampir goal. Dapat brand ambassador salah satu produk, Oke. dan uangnya lumayan gede. Enggak, sekarang. Oh sekarang baru? Angka 9 bro. Tapi ya insya Allah sih hampir goal, doain Hampir aja. goal. Nah itu insya Allah dapat BA, nanti ini ya kita gunain buat umroh bareng-bareng sama keluarga semuanya. Ya terharu, nangis langsung, tiba-tiba nangis aja gitu ke gue. Meluk lu nangis? Wah, dia nangis langsung nangis gitu. Meluk lu nangis? Nggak meluk gua, tapi langsung nangis. Ya langsung ini langsung masuk kepala gua gitu. Ya amin ya Allah katanya. Semoga ya gitu. Gila sih. Gila ya. Lo ada nggak sih men permintaan ibu lu yang lu nggak bisa nurutin men? Sampai detik ini, sampai lu udah sebesar ini. Nyokap gua tuh nggak nuntut baik-baik sih sama gua. Hah? Nyokap gua tuh nggak nuntut baik sama gua sekarang. Tapi Apa? nuntut pengen cepet nikah. Enggak, nyokap gua tuh selalu support apa yang gua lakuin, dan apa ya, apapun yang gua pilih itu selalu
selalu didukung sama beliau gitu. Dan dia ya emang beliau bilang kalau emang udah siap ya udah nikah biar ada yang ngurus gitu. Karena nyokap gue tahu gue tuh kan anaknya emang senang diurus. Senang diurus ya. Lu emang manja sih lu. Suka dilayanin lah. Suka dilayanin. Makanya gue tuh selalu bermimpi punya istri yang bisa seperti nyokap gue. Iya. Yang bisa, ya maksudnya nyokap gue tuh emang dari awal tuh ngurus gue banget kan. Maksudnya ya yang bisa masak gitu, yang nyiapin makanan gue, ya gue dari dulu gue bermimpi punya istri yang bisa seperti nyokap gue sifatnya gitu. Dan ya kita nggak tahu kayak mimpi gue punya single yang akhirnya terkabul, kayak mimpi gue punya BM, punya mobil sport akhirnya terkabul, kayak mimpi gue bisa nge-host akhirnya terkabul. Yang mana tahu nanti gue dapat istri yang bisa sifatnya seperti beliau. Masya Allah, sangat menginspiratif. Jadi sudah dijabarin semua ya. Ini gue ambil alih nih. Udah dijabarin semua. Jadi intinya adalah kita itu Bilar itu tidak ada keinginan untuk istilahnya bahasa liar di sana kan, generasi ke depan tuh nanti bakal ngomongnya bakal anjay semua. Tidak ada seperti itu. Dan bahkan tadi pun kita ilustrasikan kalau anjay itu adalah kata-kata slang. Tau gak lo? Yeah. Selengean, kata-kata selengean bro. Kata-kata ya ibaratnya kata-kata gaul lah. Kata-kata gaul dan gini. Dan kayaknya nggak ada di KBBI juga sih artinya. Iya sih, nggak ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tapi tetap ya kan kita tetap rendah bro. Iya, betul. Untuk anak kecil, ya, sebaiknya jangan menggunakan kata yang slang. Mungkin belum umur kalian, masih banyak kata lain di umuran kalian yang lebih pantas lah untuk digunakan. Jadi dan ini pun kita tidak secara tidak langsung bukan berarti kita membenarkan apa yang rame ya, kita sih enjoy aja karena justru malah kaku aja tadi kalau kehilangan kata anjay sih kaku aja. Cuman ada batasan umur untuk orang tua di luaran sana pun harus menjaga anaknya yang di bawah umur. Betul. Perbatasan gadget atau perbatasan TV. Tetaplah ada bimbingan dan orang tua. Dan televisi itu ini just info aja, di bawah jam 9 malam itu bener-bener sensoris. Jadi benar kata-kata seperti itu tidak ada. Tapi di atas jam 10, di atas jam 10 ada. Kalau di televisi. Boleh ya? Cerita sinetron kan begitu bro. Sinetron kan kalau di atas jam 10 boleh darah ada. THCI ngucapin presiden anjay. Anjay kan? Nah, jadi sebenarnya terus kayak konten tuh ada batasan umur. Kalau konten kriteria kita itu 18 ke atas. Untuk umur 10 tahun di bawah ya tolong diawasi. Jadi kita sama-sama saling menjaga lah, saling menjaga. Ada yang mau tambahin terakhir nggak? Lihat catatan dulu. Soal gimmick kali ya. Banyak orang bilang gimmick. Ya kalau gue bilang gimmick itu ini balik lagi dong jadi flashback ya. Nggak apa-apa bro, nanti kan ditimpal aja. Ya gimmick kayaknya apa namanya? Kalau dibilang gimmick itu kita bukan men-setting. Kita awalnya kan nggak sengaja pecah, penonton suka, dan akhirnya kita collab, lalu bekerja sama lah collab kan untuk yang tujuannya untuk menghibur banyak orang kan, dan akhirnya banyak orang yang suka dan nungguin, dan sampai akhirnya kita deket kan sampai sekarang, dan bisa bilang emang ya lumayan deket, tapi ya tetap belum jadian belum ya? Ya, gue gak ada kata jadian. Karena sekarang sih memang gak perlu tebak-tebakan. Kalau gue pribadi ya, insya Allah gue pribadi gue gak mau pacaran Cal. Gue ya karena pacaran untuk apa gitu? Ya kalau dibilang pacaran, ngapain gitu? Gak guna gitu, gak ada faedahnya. Dan juga mendekatkan diri dengan dosa kan. Yeah. Nah gue insya Allah gue jauh, gue pengen taruh ya? Kita temen dekat, kalau taruh kan belum kenal. Oh iya bener. Gue pengen temen dekat, kalau udah cocok, udah klop, insya Allah gue nikah gitu. Okay. Jadi doain aja lah ya. Jadi nggak kasarnya kan gue masih deket, tapi nggak mungkin dong gue baru sebulan tiba-tiba langsung nikah gitu. Tiba-tiba banyak orang yang kayak bilang ayo dong nikah sebelum nanti ditikung Markona. Nggak gitu konsepnya. Nggak tiba-tiba lo langsung deket nikah. Nggak, gue pribadi. Lu pikir nikah gampang? Kalau gue pribadi nggak tapi ini gitu. Iya, gue persiapkan banyak hal dulu. Gue perbaikin diri dulu, mantapin diri gue dulu. Karena apa Cal? Gue harus memantaskan diri. Gue nggak mau mengecewakan pasangan gue, gitu, ya kan?
Gue mau nikah benar-benar ketika gue udah siap, udah gue yakin gue nggak bakal ngecewain pasangan gue. Tapi ini buat diri gue sendiri ya. Bukan gue minta pasangan gue untuk memantaskan diri, enggak. Justru gue yang memantaskan diri. Ya seorang suami ya. Iya. Oke. Karena kan untuk settingan tadi, tanggung jawabnya besar. untuk settingan dan gimmick tadi, itu settingan